Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ayah Hidayat, Siti Aminah, Muhammad Jumaidi, Yanti Koralina Dewi, Lydia Yasmin Nora. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Jumai. Di sini saya bakal menjelaskan latar belakang dan visi misi. Pertama, latar belakang. Pada saat pandemi COVID-19, masyarakat diwajibkan menggunakan masker. Hal ini menciptakan peluang untuk menjual masker. Masker saat ini adalah bagian dari passion bagi masyarakat. Namun bisa kita lihat bahwa banyak masyarakat yang kesulitan memilih motif dan jenis masker yang mereka inginkan serta yang cocok dengan passion. Permasalahan ini memberikan ide kepada kami untuk membuka usaha berupa custom mask agar masyarakat bisa menentukan, mendesain, serta memilih masker sesuai keinginan mereka. Custom mask hadir untuk membuat masyarakat nyaman serta merasa pede saat menggunakan masker dari custom mask. Visi dan misi. Visi yang pertama memotivasi para kaum muda untuk berinovasi dan mengembangkan peluang sekecil apapun. Yang kedua, mampu membuat masker yang fashionable dan nyaman digunakan oleh konsumen. Misi yang pertama, membantu pemerintah untuk mengajak masyarakat menggunakan masker dalam mencegah COVID-19. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir, menciptakan masker dengan kreatif dan inovatif agar bisa bersaing dalam industri fashion nasional maupun internasional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kepemilikan. Bentuk kepemilikan bisnis kami adalah partnership. Apa itu bentuk kepemilikan? Bentuk kepemilikan adalah usaha suatu bentuk kegiatan usaha yang dilihat dari segi bentuk kepemilikan atau pendirinya, sumber modalnya, dan tujuan pendirinya, sehingga terdapat berbagai macam bentuk kepemilikan suatu usaha. Bentuk kepemilikan berupa persekutuan atau partnership adalah usaha yang dimiliki dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha. Kelebihan dan kekurangan dalam partnership. Yang pertama ada pendanaan. Kelebihannya yang pertama, kami akan membagi rata dana yang harus dikeluarkan, dan yang kedua, bila terjadi kerugian maka kerugian akan dibagi rata, sedangkan kekurangannya adalah laba yang didapatkan akan dibagi dua. Kendala atas bisnis kelebihannya bisa membagi pekerjaan serta tugas yang sama rata agar bisnis lebih efektif. Kekurangannya terlalu banyak pemikiran yang bisa menyebabkan konflik dalam pengambilan keputusan. Contohnya, perdebatan pendapat antara satu dengan yang lain yang mengakibatkan perdebatan. Yang selanjutnya ada pajak. Kelebihan dari pajak yaitu bagi kepemilikan, penghasilan berupa gaji dan pembagian laba bukan objek PPh. Dan kekurangannya, pajak lebih tinggi dari perseorangan karena adanya pajak ganda. Marketing mix. Yang pertama adalah tentang deskripsi produk usaha, yaitu customer. Customer adalah usaha yang menawarkan berbagai bentuk masker dengan inovasi, yaitu memberikan kebebasan bagi customer untuk memilih motif bahkan memberikan nama pada maskernya. Nah, yang bisa diartikan di sini kami akan memberikan kebebasan kepada pelanggan kami untuk mereka berkreasi sendiri untuk memberikan motif, bahkan model apa yang mereka inginkan. Jadi kami hanya membuat produk masker yang mereka inginkan atau yang konsumen inginkan. Nah, dapat kalian lihat di layar itu adalah logo usaha kami. Dan kami juga berharap masker itu adalah passion dari masyarakat di zaman sekarang ini, apalagi di masa pandemi ini sangat penting untuk menggunakan masker. Jadi kami memberikan suatu usaha itu kayak bordir, sablon, masker yang sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami. Saya Siti Aminah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis masker. Nah, di sini ada 3 jenis masker yang kami tawarkan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga bisa Anda lihat sendiri. Nah, di sini nanti pelanggan akan memilih nih bentuk atau jenis masker apa yang mereka inginkan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang contoh inovasi masker. Jadi setelah menentukan nih tadi jenis maskernya, mereka bisa menentukan inovasi masker mereka, ataupun mereka bisa juga membuat inovasi sendiri. Jadi tinggal serahkan ke kami
Jadi inovasi yang kami berikan itu yang pertama adalah masker gambar wajah. Nah, masker gambar wajah ini itu adalah masker yang bisa mengekspresikan wajah kita walaupun kita menggunakan masker nggak ketutup gitu loh. Jadi ada gambar senyum, ada gambar ketawa dan lain halnya. Jadi di sini kami sebenarnya terinspirasi dari Lice. Kan dulu ada Lice nih yang kemasannya ada bentuk senyum. Jadi kan menampilkan bahwa pelanggan itu tersenyum. Nah, lalu yang kedua itu adalah masker kostum motif. Nah, masker kostum motif ini diperuntukkan kepada orang-orang yang ingin maskernya cocok atau senada dengan fashion mereka. Jadi nanti mereka bisa memfotokan motif apa yang mereka inginkan, gambar apa yang mereka inginkan, dan nanti kami buatkan di masker mereka agar saat mereka menggunakan masker, mereka terlihat fashionable banget karena cocok gitu loh baju sama maskernya. Lalu yang ketiga itu masker tuli. Nah, masker ini diperuntukkan untuk teman-teman kita atau saudara kita yang tuli. Jadi kan biasa mereka berinteraksi atau berbicara dengan lawan bicaranya itu melihat dari pergerakan mulut. Apabila kita menggunakan masker biasa mereka tidak bisa nih susah berinteraksi gitu loh dengan lawan bicara mereka karena mereka tidak bisa baca pergerakan mulut. Jadi dengan ini kami memberikan masker yang bagian area mulutnya itu terbuat dari plastik. Lalu lanjut ke yang keempat itu masker kebaya. Nah, biasanya digunakan untuk perempuan-perempuan yang menggunakan kebaya. Jadi kan biasa kalau ke acara-acara pernikahan itu kalau menggunakan masker biasa kayak kurang cocok gitu kan, karena kan bajunya kebaya kayak heboh sedangkan maskernya kayak biasa aja. Jadi di sini kan menyediakan buat masker kebaya yang cocok buat digunakan untuk berkebaya. Lalu lanjut ke contoh inovasi masker terbaru. Jadi inovasi ini yang pertama adalah masker anti air. Nah, di sini kan biasanya saat kita menggunakan masker di saat hari hujan atau musim hujan, otomatis masker kita tuh basah. Jadi di sini saya ingin membuat masker yang kena air tuh nggak basah. Jadi kita biar hujan itu nggak lembab gitu loh mulut dan wajah. Lalu yang keenam atau selanjutnya masker terbaru kami adalah masker fosfor. Jadi masker ini biasanya terbuat dari kain fosfor yang bila malam hari atau dalam kegelapan itu akan menyala gitu loh. Nah, buat inovasi selesai, lalu saya akan menjelaskan tentang harga. Nah, harga di sini kami tidak terpatok tetap gitu loh. Jadi harga di sini kami sesuaikan dari kesulitan masker yang pelanggan inginkan. Jadi semakin sulit otomatis semakin mahal juga masker yang dijual. Nah, lalu buat tempat. Nah, tempat di sini kan kami menjual online. Jadi kami tidak memerlukan tempat untuk penjualan. Kami hanya memerlukan orang penjahit. Nah, jadi nanti apabila ada pesanan kami tinggal langsung serahkan kepada penjahit dan penjahit langsung menjahit di tempat mereka. Jadi kami nggak memerlukan tempat. Jadi tinggal di tempat penjahit itu sendiri saja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang promosi. Nah, dalam promosi ini kita mempunyai 3. Yang pertama menjual melalui sosial media. Kenapa yang kita ambil sosial media? Karena dengan adanya pandemi ini banyak orang yang stay at home dan banyak juga orang yang work at home. Nah, dengan ini orang-orang lebih banyak memakan waktu di depan layar laptop ataupun handphone. Nah, di dalam layar laptop ataupun handphone itu pasti mereka memiliki beberapa sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, Facebook dan lain-lain. Nah, dengan cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mempromosikan dagangan kami. Dan di dalam sosial media itu kami akan memberi gambar, bahan, detail, dan serta harga. Yang kedua adalah menawarkan kepada teman-teman, keluarga, dan orang terdekat. Nah, teman-teman, keluarga, dan orang terdekat merupakan orang-orang yang bakal membantu usaha kami. Karena apa? Namanya orang usaha pasti, oh iya ini pasti bakal kita dibantu gini-gini. Dan pada akhirnya mereka akan men-share lagi dengan teman-temannya atau dengan keluarga-keluarga yang lain. Jadi dengan promosi ini adalah jalan yang efektif menurut kami. Yang ketiga adalah
melakukan diskon di awal pembukaan usaha. Ya, kenapa kita harus melakukan diskon dalam awal usaha? Itu untuk menarik para pelanggan. Jika kita langsung menaruh harga segini, pasti belum ada pelanggan-pelanggan yang minat. Nah, dengan kita melakukan diskon atau melakukan promosi yang lainnya, itu akan membuat minat dan pelanggan-pelanggan tertarik apa yang kami usahakan, dan mereka akan niat untuk mencoba. Selanjutnya yaitu SDM atau sumber daya manusia. Nah, dalam SDM ini kami akan melakukan kerjasama dengan orang yang handal dalam menjahit, menyablon, dan membordir. Nah, dalam membordir ini kita pasti akan memilih orang yang benar-benar bisa menjahit, menyablon, dan membordir. Nah, mungkin kita juga akan menyempitkan SDM ini. Mungkin kita akan menggunakan satu orang yang sudah bisa menjahit, menyablon, dan membordir untuk menutupi harganya juga. Selain itu adalah proses. Nah, pertama, pelanggan akan memberikan desain masker yang mereka inginkan. Setelah itu kami akan mengajukan ke penjahit. Setelah selesai, kami akan mengambil barang dan mengantarkan ke pembeli. Nah, itu adalah proses berjalannya custom masker ini. Jadi pertama-tama pelanggan itu ngasih desain ke kita. Oh iya, desain ini kita ACC nih. Nah, dengan hasil desain itu kita akan tanya bahannya apa, warnanya apa, dan macam-macam. Nah, setelah itu kita bawa ke penjahit, dan di penjahit ini kita akan bilang kepada penjahitnya, kita minta yang kayak gini. Nah, setelah selesai masker itu, kita akan mengantarkannya itu kepada pembeli. Selanjutnya adalah pengemasan. Nah, dalam pengemasan ini kita juga tidak menggunakan kemasan biasa. Kita mempunyai beberapa model kemasan seperti di gambar ini. Di beberapa model kemasan ini akan membuat orang menarik dengan first impression-nya. Ketika mereka mendapat, oh iya, pasti mereka akan menarik karena tersentuh dengan kemasan kami dan first impression-nya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami. Pada bisnis custom box kami menyediakan aplikasi pemesanan. Nah, aplikasi pemesanan ini diperuntukkan untuk pelanggan agar mudah dalam memesan masker kami atau produk kami. Nah, di dalam aplikasi ini juga kami menyediakan layanan mengedit masker mereka sendiri. Jadi di sebelah kiri itu ada gambar aplikasi kami. Nah, gambar aplikasi kami ini sama saja dengan gambar logo kami. Dan sebelah kanan itu adalah tampilan pertama aplikasi Custom Box. Setelah itu otomatis nanti akan muncul tampilan pada slide selanjutnya, yaitu adalah data, custom, sama proses. Nah, dalam gambar ini bagian data itu diperuntukkan untuk pengisian data pelanggan. Nah, bisa dicontohkan di nama, bisa langsung isi nama pelanggannya, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Bisa dilihat sebelah kanan itu adalah contoh pengisian data. Untuk custom itu bisa kita lihat di slide selanjutnya, ada terdiri dari 4 bagian. Itu ada tipe, warna, edit, dan checkout. Nah, tipe ini seperti saya jelaskan pada awal, ada 3 tipe yang kami tawarkan, ada 3 jenis masker yang kami tawarkan. Jadi pelanggan nanti bisa mengklik salah satu itu. Setelah itu akan kembali lagi ke tampilan custom yang pertama, lalu kita klik warna. Nah, pada klik warna ada terdiri dari 54 warna yang kami sediakan. Jadi pelanggan bisa memilih salah satu warna itu. Setelah selesai nanti kembali lagi ke tampilan custom pertama, lalu baru kita bisa edit. Nah, edit di sini apabila pelanggan mengklik, maka akan muncul pilih inovasi, edit gambar, sama kirim gambar. Nah, sebelum kita mengedit, kita bakal memilih inovasi yang diinginkan. Jadi misalnya nih, saya ingin inovasi motif. Jadi saya mengklik inovasi motif, dan setelah mengklik inovasi motif akan langsung muncul pilihan tali. Jadi di Custom Box ini kami menyediakan 2 varian tali, ada tali kain. Maksud tali kain di sini langsung terhubung dengan maskernya, sedangkan tali karet itu talinya karet bukan kain. Setelah itu
setelah kita memilih pilihan tali akan langsung tertuju pada edit gambar. Nah, pada edit gambar nanti kan kita sudah memilih ini tadi jenis masker atau tipe maskernya, lalu kita sudah memilih inovasinya. Setelah itu nanti kita bisa nih mengeditnya. Jadi apabila saya mengedit akan ada tampilan gambar, stiker, teks, sama kuas. Nah, gambar ini apabila Anda klik akan muncul tampilan lagi yang di sebelahnya itu. Jadi nanti ada pencarian. Nah, pencarian itu terhubung pada Google ataupun galeri. Jadi kalau misalnya kalian punya gambar sendiri bisa aja langsung dicari di situ. Nah, setelah itu dia langsung otomatis lagi nanti gambar pada masker pilihan kita. Jadi nanti langsung ada gambarnya gitu. Lalu apabila Anda ingin menginovasikan atau mengedit-edit lagi, bisa klik ada stiker. Ada stiker ini juga akan terhubung pada Google. Jadi ada stiker-stiker yang sudah kami sediakan. Lalu ada teks. Nah, teks itu ada kata-kata atau kalian pengen masker kalian itu ada nama kalian ataupun kalimat apapun, bisa langsung diklik jadi teks. Dan di kuas ini kalian bisa menggambar sendiri ataupun pengen melukis sendiri masker kalian. Jadi nanti kami tinggal mengoperasikannya saja. Nah, setelah itu kalau sudah selesai editan kalian, maka klik finish. Nah, apabila sudah klik finish, maka akan ke tampilan terakhir yang ketiga itu. Nah, kalau sudah kalian sudah kalian pilih, warna sudah kalian pilih, dan sudah kalian edit, maka klik checkout. Nah, apabila setelah kalian klik checkout, maka akan ada tampilan, ada 3 bagian, ada produk, ada metode pembayaran, sama pengiriman. Nah, produk ini berisikan harga. Jadi harga dari masker yang kalian edit itu berapa, nanti langsung tertera di situ. Lalu metode pembayaran, nah kami mendirikan 2 metode pembayaran untuk sementara ini, ada COD sama transfer. Jadi apabila kalian ingin membayar langsung di tempat, nanti pilih COD. Apabila kalian memilih ingin bayar transfer, maka pilih transfer. Untuk pengiriman itu adalah biaya ongkirnya. Jadi nanti akan tertera biaya ongkir. Kalau sudah, lalu di paling bawah itu nanti ada gambar jumlah atau subtotal dari biaya masker yang kalian keluarkan. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik proses. Jadi nanti kalau setelah harga subtotal itu kalian sudah lihat, akan muncul otomatis ke proses. Jadi dalam proses ini ada 4 bagian, ada pembuatan, dikemas, dikirim, sama telah diterima. Jadi apabila masker kalian masih dalam pembuatan, maka nanti pembuatan itu berbentuk atau berubah jadi merah. Jadi kalau misalnya barang kalian sudah dikemas, maka nanti yang dikemasnya yang merah. Jadi ada perubahan. Jadi kalian bisa lihat nih produk kalian tuh dalam proses apa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Selanjutnya, analisa peluang. Nah, dalam analisa peluang ini kita menggunakan analisis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunity, and Threatness. Yang pertama strength atau kekuatan. Nah, kami di sini memiliki kekuatan. Yang pertama, kami menyediakan berbagai jenis masker. Kenapa kami bilang gitu? Karena kami bilang kami ini custom dan mereka bisa sesuka hati mereka untuk memilih bahan, memilih warna, memilih desain. Yang kedua yaitu pelanggan bebas berkreasi. Nah, dengan ada halnya custom ini, mereka juga dapat berkreasi apa yang mereka bisa menyalurkan kreasi-kreasi mereka itu di dalam masker tersebut. Misalnya dengan dia pengen gambar bunga-bunga untuk hal baju, atau bisa juga pengen yang polos saja. Nah, selanjutnya yang ketiga, pelanggan tetap membuat pelanggan bisa membuat masker sesuai dengan pakaian mereka. Nah, betul. Jadi misalnya kita hanya memiliki masker warna merah, tapi baju kita warna hijau, nggak nyambung banget. Nah, dengan ini mereka bisa
nge-custom ke kita biar sesuai dengan baju mereka, atau misalnya baju mereka bunga-bunga dan dia pengen maskernya yang samaan dengan bunga-bunga, kami bisa membantu mereka dengan cara itu. Selanjutnya yaitu belum ada penjual yang memiliki sistem seperti kami. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Karena betul di daerah Banjarmasin ini belum banyak. Mungkin kami adalah orang pertama yang meng-custom, dan ini menurut kami ini menjadilah kekuatan kami untuk mendirikan usaha ini, apalagi dengan adanya pandemi ini yang mungkin akan lama seperti normal seperti baru. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu bisnis yang baru dibuka. Nah, namanya bisnis yang baru dibuka pasti kita masih belum ada pelanggan, belum ada persiapan atau lain-lain. Nah, itulah kelemahan kami, apalagi kita newbie, baru banget kita membuka usaha ini dan kita sama-sama di sini masih belajar. Selanjutnya yaitu peluang atau opportunity. Yang pertama, di saat pandemi ini masker adalah hal wajib. Iya, betul sekali. Dengan adanya pandemi ini pemerintah mewajibkan seluruh orang-orang menggunakan masker. Bahkan ini sangat wajib, apalagi di Banjarmasin ini yang sudah terhitung zona merah. Nah, setiap kita masuk ke dalam toko, ke dalam ruangan, pasti ada yang tulisan wajib bermasker, ya kan? Nah, karena itu masker ini wajib, masker ini sangat berpeluang banget untuk kita, karena semua orang membutuhkan masker ini untuk kesehatan mereka. Selanjutnya yaitu susahnya mencari masker sesuai keinginan. Ya betul, mungkin ada kan banyak orang jual masker tuh banyak, tapi belum sesuai sama mereka. Mereka pengen deh lucu, bentuk kayak gini. Dengan adanya kami bisa membantu, apalagi mungkin mereka bisa beli online, tapi kan namanya ongkir dari Banjarmasin ke sini, apalagi dengan ada pandemi ini akan semakin lama. Jadi kami sangat berpeluang banget untuk berjualan masker ini. Selanjutnya yaitu threatness atau ancaman. Yang pertama, banyak penjual masker di jalan. Ya betul, dengan adanya banyak orang penjual masker, sebenarnya itu adalah kelemahan, ancaman kami, karena banyak orang kan melihat gini-gini, sedangkan kami hanya dari sosial media. Nah, tapi setelah kami pandemi ini selesai, kami akan membuka, maksudnya akan di jalan-jalan seperti promosi seperti itu. Selanjutnya yaitu perlu waktu untuk menyelesaikan pesanan. Nah, betul, dalam bikin masker ini kan juga kami memerlukan waktu lumayan lama. Jadi apalagi kita yang baru, masih belajar, masih perlahan-lahan, belum bisa secepat orang-orang yang mungkin sudah handal dalam bidangnya itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ami. Laporan keuangan laba rugi. Yang pertama, pemasukan di sini adalah total dari penjualan yang kami lakukan. Jadi ada 7 masker yang kami jualkan. Yang pertama ada masker biasa, yang kedua masker wajah, masker motif, masker fosfor, masker anti air, masker tuli, masker kebaya. Nah, kuantitinya itu adalah perkiraan dari bahan yang kami beli, kira-kira maksimal kami bikin maskernya berapa banyak. Nah, di situ adalah kuantitinya. Nah, sedangkan harga di situ adalah harga yang kami tawarkan kepada customer. Jadi setiap masker itu berbeda-beda harganya tergantung kesulitan pembuatan masker tersebut. Nah, dari seluruh penjualan masker kami, total pemasukan kami dapatkan adalah Rp2.225.000. Untuk pengeluaran, kami membagi menjadi 2 bagian, yaitu produksi dan beban operasional. Nah, produksi di sini maksudnya adalah bersangkut paut langsung terhadap bahan baku. Nah, jadi ada berbagai jenis kain. Jadi kain yang kami gunakan adalah kain scuba, kain woolfish, kain katun, kain waterproof, kain fosfor. Nah, jadi seluruh kain ini digunakan untuk membuat masker yang kami sediakan. Lalu ada juga benang, ada bunga bordir. Nah, bunga bordir ini untuk masker kebaya. Lalu ada karet. Nah, karet ini diperuntukkan untuk customer yang memilih inovasi talinya, yaitu karet.
Lalu ada plastik transparan. Nah, plastik transparan ini digunakan untuk masker tuli. Nah, jadi yang bagian tengahnya itu kami akan menggunakan plastik transparan. Lalu kemasan. Nah, kemasan ini untuk membungkus hasil atau finishing dari masker kami. Total dari biaya produksi adalah Rp834.500. Nah, harga-harga di sini sudah kami cari, atau produsen atau penjualnya sudah kami cari yang harganya yang paling murah. Jadi dengan harga yang murah dan kualitas yang baik, itu membuat laba kami semakin besar. Lanjut ke beban operasional. Nah, beban operasional kami ada dua saja, ada biaya gaji dan biaya ongkir. Biaya gaji ini maksudnya adalah pembagian hasil atau pemberian insentif kepada penjahit atas kerja mereka. Nah, jadi satu bulan itu kami akan menggaji Rp750.000. Nah, ini bisa berubah tergantung dari banyaknya masker yang mereka bikin. Lalu lanjut ke biaya ongkir. Biaya ongkir ini kan kami nggak mengantarkan atau mengirimkan pesanan itu dari kami sendiri. Jadi biaya ongkir ini perkiraan bensin yang kami gunakan. Perkiraan yang saya gunakan adalah 10 liter. Nah, jadi total dari biaya operasional adalah Rp840.000. Jadi total pengeluaran yang kami lakukan adalah Rp1.674.500. Nah, kesimpulan dari laba rugi laporan ini adalah pemasukannya sebesar Rp2.225.000, pengeluaran produksi sebesar Rp834.500, lalu pengeluaran operasional adalah Rp840.000. Nah, total pengeluaran sebesar Rp1.674.500. Jadi dikurangkan dari total pemasukan, dikurang dari total pengeluaran, maka laba yang kami dapatkan adalah Rp550.500. Demikian akhir presentasi dari kelompok 7. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.